Halo sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada, ya, masih bersama saya Sobat Wong Cilik. Ya, kembali kita mencoba mengulas terkait dengan kejanggalan-kejanggalan kasus Vina Cirebon dan juga pembunuhan saudara Eki, teman-teman semuanya. Namun sebelum itu, ya, marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada keduanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya dan memberikan tempat yang terbaik bagi keduanya. Dan tentunya, ya, 3 DPO atau 4 DPO, ya, kita masih belum jelas ini bisa tertangkap. Teman-teman semuanya, ya, saya melihat ini tadi malam juga di sebuah stasiun televisi yang salah satu pengacara dari terpidana, ya, Saka Tatal mengatakan bahwa Saka Tatal bukan pelaku, ya. Saka Tatal hanya korban salah tangkap dan karena disiksa akhirnya mengaku. Teman-teman semuanya, ya, ini kembali kepada teman-teman semuanya, tetapi saya beropini, saya berpendapat, ya. Yang pertama agak janggal, ya, agak janggal seperti pertanyaannya pengacara dari keluarga almarhumah Vina, ya, kenapa baru sekarang ini diungkap, ya. Padahal secara hukum pidana ini sudah ingkrah, teman-teman semuanya. Artinya 8 terpidana itu sudah terbukti melakukan tindak pidana, ya, yang didakwakan di dalam pengadilan, ya, dan sudah ada banding kasasi, ya, artinya sudah ingkrah. Ya, tidak bisa mengelak lagi gitu, tidak bisa mengelak lagi. Kalaupun ada novum baru, ya, misalkan tadi tertekan karena penyiksaan dan lain sebagainya, ya, harusnya kuasa hukum bisa mengajukan peninjauan kembali, ya, mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Namun, ya, ini sudah 8 tahun, ya, 8 tahun baru bunyi sekarang. Jadi ini agak janggal, ya. Kemudian saya melihat, menganalisa di media sosial bahwa pengakuan Saka Tatal ini juga agak berubah. Yang pertama, ya, pada penangkapan dia mengantar temennya ke bengkel, kemudian ada rame-rame polisi yang dikira rahasia, ternyata dia ditangkap. Yang satunya dia mengantarkan pamannya beli bensin, kemudian mendekati SMP 11 dan di situ dia langsung ditangkap, ya, mengantarkan Eka Sandi pamannya. Jadi ada perubahan. Kemudian ada ketika wawancara Aiman, ya, dengan salah satu keluarga dari terpidana juga agak janggal, ya. Jadi malam itu, ya, terpidana itu sedang kumpul di rumahnya Pak RT. Ketika ditanya rumah Pak RT dengan rumah Bu Nining, ya, warung itu berapa jaraknya, ya. Katanya dekat gitu, ya. Jadi bisa jadi ini memang ada korelasi karena dengan lokasi kejadian dengan Pak kumpul di Pak RT itu sangat dekat sekali. Jadi kalau menurut saya teman-teman semuanya, ini 8 terpidana ini sudah bukan salah tangkap menurut saya, ya, karena sudah BAP mereka sudah mengakui, ya. Dan ketika olah perkara, ya, olah TKP, ya, olah kejadian, ya, mereka juga sudah menunjukkan, ya, kejadian yang sebenarnya, teman-teman semuanya. Jadi mereka juga sudah mengakui, bahkan di BAP-nya, ya, Bang Hutman katakan sudah ada pemerkosaan yang dilakukan oleh A, B, C gitu, ya, sudah ada semua dan mereka sudah akui. Jadi menurut saya 8 terpidana ini sudah final, teman-teman semuanya. Kemudian memang ada kejanggalan adalah yang mungkin ini kesalahan dari kepolisian, ya, dalam, ya, penetapan DPO, ya. Ini mungkin ada kesalahan, mungkin, ya, atau memang sengaja DPO ini dibiarkan tidak ketangkep-tangkep, ya. Karena tadi mungkin DPO ini ada yang melindungi, ya. Jadi sekarang ini kalau menurut saya kasus ini harusnya difokuskan pada, ya, penangkapan 3 DPO atau 4, ya, atau 4
yang karena di BAP awal muncul 4, kemudian berubah menjadi 3 DPO ya. Jadi harus difokuskan pada penangkapan 3 DPO. Dan penangkapan 3 DPO ini ya salah satu clue atau kuncinya adalah bagaimana Linda ya bisa memberikan kesaksian ya. Karena saya pikir Linda ini tahu persis terhadap 3 DPO ini ya. Jadi itu teman-teman semuanya ya, 8 terpidana ini sudah final menurut saya ya. Kemudian teman-teman semuanya kalau diungkap kembali di mana letak kesalahan ya. Jadi harusnya yang diperiksa awal-awal ya. Jadi proses melindungi perkara ini, kasus ini bermula sebenarnya di Polsek Talun itu ya. Karena hasil visum dari RSD Gunung Jati mengatakan bahwa ya kematian Vina ini karena kecelakaan tunggal, dan itu yang diyakini oleh pengacaranya Saka Tatal maupun pengacara 5 terpidana yang lain gitu ya. Jadi ini letak kesalahan awal ya, tidak cermat dari kepolisian Polsek ya. Harusnya ketika olah TKP kan terlihat ketika ada kecelakaan bagaimana proses pengereman, ada banyak ngeremnya seperti apa, kemudian benturan dari motor tersebut, kerusakannya seperti apa ya kan, kemudian pakaian dari Vina seperti apa, terus visum juga harusnya apakah ada luka-luka yang karena pukulan benda tajam atau apa. Ya, jadi di awal ini memang ada kejanggalan proses melindungi orang-orang tertentu, dan saya menduga ya yang melindungi ini bukan pejabat tinggi, tetapi ini sebenarnya pejabat-pejabat lokal teman-teman semuanya. Di saat itu ini kejadian lokal ya, kejadian yang ada di Cirebon, tapi memang pejabat ini mempunyai kekuasaan lah. Awalnya teman-teman semua dengan mengatur kecelakaan tunggal itu mereka pikir kasus ini akan selesai ya, akan tetapi ya sekali lagi karena ditarik ke Polresta Cirebon akhirnya terungkaplah ini gitu ya. Jadi Mabes Polri harusnya memanggil ini, digelar perkara ulang ya, bagaimana terjadi kesalahan di Polsek Talun itu, dan tentunya nanti akan terlihat siapa yang membackingi ya, siapa yang melindungi dari 3 DPO ini ya. Jadi itu teman-teman semuanya ya. Saya sekali lagi kalau dibilang itu salah tangkap, menurut saya tidak salah tangkap. Itu 8 terpidana itu sudah final, tetapi sekali lagi di dalam negara hukum teman-teman semuanya 8 terpidana itu masih mempunyai hak hukum ya. Jika ya kan sekarang sudah ada gambar ya, gambar bagaimana mereka mukanya hancur gitu ya, mungkin dipukuli karena pengakuan yang dianggap tidak benar dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebagai bukti. Kalau ada bukti bahwa 8 terpidana itu tidak melakukan kejahatan ya, termasuk Saka Tatal, buatlah PK, ajukan PK peninjauan kembali karena ada novum baru untuk membersihkan nama Saka Tatal tentunya dan 7 terpidana lain gitu ya. Jadi bukan koar-koar di media ya, malah ini terlihat bagaimana tidak konsistennya jawaban dari Saka sendiri gitu. Dari awal ke bengkel, kemudian mengantar beli bensin dan lain sebagainya, ini malah justru menelanjangi kesalahan sendiri. Jadi saran saya kepada pengacara Saka Tatal ya, cukup kalau memang Anda punya bukti, ajukan PK ya, ajukan PK lagi ya, karena PK dipidana bisa diajukan 2 kali pun bisa ketika ada novum baru untuk memberikan kepastian hukum apakah Saka ini korban ya, salah tangkap atau sebenarnya Saka juga adalah pelaku ya. Itu teman-teman sekali lagi ya, semoga 3 DPO ini segera tertangkap dan saya yakin polisi bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.